Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita seperti biasa melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu kita masih melanjutkan pada bab tentang bahwasanya sebagian umat ini atau ada di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah atau yang menyembah berhala, ya, atau menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin sudah kita bacakan dan jelaskan, sampaikan tentang beberapa ayat yang berkaitan tentang bab tersebut. Sekarang kita sampai pada hadis. Ya, ayat sudah selesai. Sekarang hadisnya yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan bab tersebut. Hadisnya adalah sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibnul Wahhab, ya, Ibnul Wahhab, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan hadis terkait penjelasan dalam bab ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qaddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman, ya, akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Yang bunyinya bahwasanya dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi beliau, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian, ya, akan mengikuti, ya, sunnah-sunnah atau perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud adalah umat-umat terdahulu itu sungguh akan diikuti oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengetahui demikian, ya, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya umat beliau, ya, meskipun tidak semuanya, ya, ada saja dari umat beliau yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan atau sunnah-sunnah orang-orang sebelum sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat-umat terdahulu, ya. Hadwal qadda bil quddah, hadwal qudda bil quddah, ya, bil quddah, yaitu artinya sedikit demi sedikit, ya. Quddah itu merupakan bulu, ya, bulu
ya bulu apa namanya, bulu yang ada di anak panah. Ya artinya meskipun cuma ya seperti sejengkal begitulah, ya atau kurang dari sejengkal, sejengkal demi sejengkal ya, atau sedikit demi sedikit umat Rasulullah SAW itu akan mengikuti umat-umat terdahulu dalam perbuatan-perbuatan mereka. Di sini bisa yang dimaksud yaitu ibadah-ibadah mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, atau keyakinan-keyakinan mereka. Hatta lau dakhalu juhra dobbin, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, ya, artinya seandainya umat-umat terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak, ini namanya kiasan ya, kiasan karena tidak ada orang yang bisa masuk lubang biawak, tidak ada orang yang masuk lubang biawak karena lubang biawaknya kecil sekali, tidak bisa orang masuk ke dalamnya. Ya, tapi Nabi mengkiaskan bahwasanya meskipun ya apa namanya seseorang orang-orang terdahulu itu melakukan perkara-perkara yang artinya perkara-perkara yang mestinya tidak diikuti, tetapi tetap juga diikuti oleh orang-orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Nabi, laudakhalu juhra dobbin, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, maka sungguh kalian pun ikut memasukinya. Ya, luar biasa. Artinya sekecil apapun yang dilakukan oleh umat-umat Yahudi, perbuatan-perbuatan atau maksudnya bukan cuma umat Yahudi ya, umat-umat terdahulu, ya, tentu maksudnya umat-umat yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan bagaimana nanti ada hadis lanjutannya dalam hadis ini, ya, ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, ya Rasulullah, apakah mereka itu umat yang terdahulu yang kau maksud adalah umat Yahudi dan umat Nasrani? Maka beliau mengatakan faman, yaitu siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, maka kata Nabi, faman artinya maka siapa lagi kalau bukan mereka umat-umat terdahulu yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin umat Rasulullah ini Nabi sudah prediksikan, ya, bahwasanya umat Rasulullah SAW ini akan mengikuti jalan-jalan mereka, kebiasaan, perbuatan atau ibadah-ibadah mereka atau keyakinan-keyakinan mereka sedikit demi sedikit. Bahkan seandainya mereka ya dikiaskan ya melakukan perkara-perkara yang kecil apapun, yang sesusah apapun mereka lakukan dalam perkara-perkara ibadah dan selainnya, maka umat muslim pun ikut melakukannya. Ya, ini di antara juga adalah berita kenabian, tetapi juga mengandung peringatan Rasulullah SAW kepada umat beliau. Artinya janganlah kalian sampai terikut, ya, jangan sampai kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi dari petunjuk Allah dan para nabinya. Jadi ini merupakan peringatan dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya pada saat itu dan kepada kita semuanya. Meskipun ini Nabi bersabda kepada para sahabatnya, tetapi ini bersifat umum karena kita juga merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatal Islam rahimakumullah yang harus kita pahami bersama. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti semua umat Rasulullah mengikuti kebiasaan buruk ya, atau hal-hal yang menyimpang dari umat-umat terdahulu, dari umat Yahudi dan umat Nasrani, tetapi hanya sebagian saja umat Muslim atau ada beberapa saja segelintir atau bagaimana ya umat Muslim atau umat Rasulullah yang mengikuti mereka. Tetapi ada di antara umat Rasulullah yang benar-benar kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW, yang kokoh mendakwakan akidah yang benar, kokoh di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Itulah umat Rasulullah yang berjalan di atas atau yang berdiri tegak di atas akidah al-sunnah wal jamaah.
Ini ikhwatal Islam, a'azzakumullah, ya, yang perlu kita pahami bersama. Ya. Jadi di sini disebutkan apa di antara kebiasaan-kebiasaan atau ibadah-ibadah umat-umat terdahulu, khususnya umat Yahudi dan Nasrani yang menyimpang. Di sini disebutkan kebiasaan-kebiasaan mereka atau jalan-jalan yang mereka lakukan itulah ibadatul kubur wassolihin, itu menyembah kuburan dan menyembah orang-orang yang soleh. Ya, jadi bahwasanya apa namanya orang-orang terdahulu ya dari kalangan umat Yahudi Nasrani, mereka menyembah kuburan, mereka menyembah orang-orang soleh. Ya, di sini menyembah di sini bisa bermakna langsung meminta kepada orang-orang yang soleh yang ada di dalam kuburan itu, ya, meminta bantuan, meminta kepada mereka secara langsung agar dihilangkan segala masalah-masalah, agar dimudahkan segala urusannya. Atau boleh jadi mereka tidak meminta secara langsung, tapi menjadikan perantara-perantara orang-orang soleh yang dalam kubur itu untuk agar orang-orang soleh itu menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dinamakan bagian daripada penyembahan terhadap kuburan. Ya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Azakumullah, ya, uh, ya, karena sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nuh, ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan ya Tuhan Wat, Wasu'a, dan Tuhan Su'a, dan Tuhan Yagus, dan Tuhan Ya'uq, dan Nasra. Ini adalah semua nama-nama orang-orang soleh terdahulu, ya, atau nama-nama berhala-berhala, ya, yang mana dahulu itu orang-orang soleh mereka meninggal dunia, lalu mereka buatkan patung-patung, lalu akhirnya yang tadinya patung-patung itu cuma dijadikan sebagai penyemangat dalam beribadah kepada Allah, tapi lambat laun, ya, generasi ganti generasi, akhirnya patung itu pun disembah, ya, sehingga menjadi berhala, ya. Di sana mereka mengadukan segala kesusahannya, hajat-hajat mereka, meminta meskipun mereka di antara mereka ada yang minta kepada Allah, tetapi menjadikan perantara-perantara itu, ya, untuk yang mana apa namanya eh, berhala-berhala itu menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga mereka pun beribadah di tempat itu, bahkan sampai ada yang bernazar di tempat itu, yang menyembelih hewan kurban yang ditujukan kepada pemilik kubur itu, ya, bahkan mereka sampai mereka menyembah kuburan itu, ya, dengan tujuan agar agar apa namanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hajat-hajat mereka. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, dan sekali lagi, ya, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabatnya tidak pernah juga melakukan apa namanya penyembahan-penyembahan kepada kuburan Khulafaur Rasyidin yang empat. Ya, tidak ada yang disebutkan bahwasanya para sahabat mereka menjadikan kuburan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mana mereka para sahabat beribadah apa namanya meminta kepada Allah melalui perantara-perantara, ya, melalui perantara-perantara daripada kuburan Khulafaur Rasyidin yang empat itu tidak ada, ya, ikhwatal Islam, ya, a'azakumullah, ya. Akan tetapi mereka melakukan ziarah kubur hanyalah untuk mengingat kematian dan mendoakan orang-orang yang dalam kubur. Oleh karena itulah kita disyariatkan ketika kita masuk ke dalam menziarah kubur, kita disyaratkan untuk, ya, memberikan salam kepada
penghuni kubur juga kita disyariatkan untuk mendoakan mereka. Ya, ini yang bukan kita melakukan ibadah-ibadah di tempat itu. Iya, bukan kita melakukan ibadah-ibadah di tempat tersebut. Iya, bukan kita meminta-minta ya kepada bukan kita meminta-minta di tempat tersebut. Ya, bukan kita menjadikan orang yang ada dalam kubur itu meskipun dia orang-orang soleh sebagai perantara-perantara. Ya, tidak. Kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ud'uuni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dan surah Al-Baqarah. Ya, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ya, kenapa kita menjadikan perantara-perantara padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya perantara tersebut. Para sahabat tidak pernah menjadikan Nabi sebagai perantara ketika Nabi sudah meninggal dunia. Ini ikhwatal Islam azakullah. Yang berikutnya kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu, mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya, mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan. Inilah juga yang dicontoh oleh sebagian atau sebagian kecil misalnya kaum muslimin yang melakukannya. Ya, membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya, jadi membangun masjid-masjid di atas kuburan ini bisa berarti dua. Bisa beribadah di tempat tersebut meskipun tidak ada bentuk bangunan masjidnya, tetapi melakukan ritual-ritual ibadah di sekitar kuburan tersebut, atau betul-betul membangun bangunan masjid di atas kuburan sebagaimana ya sudah kami sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Ya, bahwasanya umat-umat terdahulu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena mereka membangun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka. Dan itu Nabi memerintahkan kepada kaumnya untuk tidak mengikuti jalan-jalan mereka. Ya. Jadi yang menjadi landasan adalah sunnah Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih pendapat terkadang terhadap perkara-perkara ibadah, apalagi perkara akidah, maka hendaklah kalian kembalikan keputusannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak pernah menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai wasilah-wasilah, tempat-tempat orang beribadah. Nabi juga tidak pernah memerintahkan seseorang untuk beribadah di kuburan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la taj'alu qabri la taj'alu buyutakum kubura, kata Nabi. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Iya, maksudnya jangan sampai rumah kalian itu sepi daripada ibadah-ibadah, amalan-amalan ibadah di situ. Amalan sholat sunnah, puasa, amalan-amalan zikir, ya, kemudian baca Quran, berdoa dan seterusnya. Jangan sampai sepi sebagaimana kuburan itu. Jadi kuburan itu yang sepi di situ, artinya tidak ada orang-orang beribadah di situ. Adapun orang ziarah kubur, ya ziarah kubur itu tujuannya hanyalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, kita mengingat kematian. Tidak ada sholat-sholat di situ, tidak ada sholat-sholat sunnah di situ, tidak ada iktikaf di situ, tidak ada nazar di situ, tidak ada menyembeli hewan kurban di situ. Ya, tidak ada artinya berdoa agar kita mendapatkan hajat, dimudahkan segala urusan kita. Yang ada kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kata ulama kita, karena orang yang meninggal dunia sangat butuh doa-doa kita kan. Iya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an kan kita berdoa Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya. Disebutkan ya, bukan dalam Al-Qur'an ya, disebutkan dalam doa-doa kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan, dan ampunkanlah dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, baik yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Ini yang kita doakan, jadi karena orang-orang yang hidup saja butuh didoakan, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena mereka sudah terputus amalannya, melainkan mereka hanya mengharapkan doa-doa dari kita, dari keluarga-keluarganya, dari anak-anaknya, dari orang-orang tuanya. Sangat membutuhkan doa-doa kaum muslimin kepada mereka.
Ya, ini yang harus kita pahami tentang masalah ini. Ya, jadi ada saja kaum muslimin, ya meskipun jumlahnya barangkali hanyalah sedikit yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya, jadi tidak diperbolehkan membangun masjid di atas kuburan. Ya, ini ikhwat Islam azakullah karena tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi. Tiga generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, tidak ada yang mencontohkan membangun masjid di atas kuburan atau beribadah, melakukan ritual-ritual ibadah di sekitar kuburan, tidak ada contohnya. Ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebiasaan orang atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang umat Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya mereka mensifati Allah itu dengan sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tercela. Ya, sebagaimana perkataan umat Yahudi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yadullahi maghlulah. Umat Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Subhanallah. Ini adalah sifat-sifat yang tidak sepantasnya ditujukan kepada Allah. Ya, bahkan tangannya Allah itu terbuka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan rahmat, memberikan bantuan, memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, oleh karena itu ada begitu juga ada di antara kaum muslimin yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tercela. Misalnya Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki apa namanya kedua mata misalnya. Ini padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu memiliki tangan, memiliki kedua mata dan seterusnya. Ya, cuma sekali lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, jangan kita samakan tangannya Allah dengan kedua matanya Allah, wajahnya Allah, jangan kita samakan dengan wajahnya, tangannya, makhluknya sangat berbeda. Kita saja sesama makhluk saja sangat berbeda, kita punya manusia aja jari-jari apa namanya sidik jarinya saja berbeda-beda manusia di seluruh dunia, tidak ada yang sama. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, ya karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Kemudian kebiasaan atau apa namanya? Perbuatan-perbuatan umat-umat terdahulu yang menyimpang, yaitu diantaranya lah mereka menjadikan ulama-ulama mereka atau ahli-ahli ibadah mereka itu sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Iya. Dan ini juga yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin, ya, atau segelintir kaum muslimin, yaitu apa? Mereka lebih mentaati ulama-ulama mereka daripada mentaati Allah dan Rasulnya. Iya, ini. Iya, jadi umat-umat terdahulu demikian adanya. Iya, padahal sudah jelas ini adalah apa namanya dalam Taurat disebutkan begini, tetapi mereka lebih memilih apa namanya apa yang disampaikan oleh ulama-ulama buruk mereka, ya ulama-ulama ya ulama-ulama dunia, bukan ulama-ulama akhirat, ya. Sama juga sebagian kaum muslimin lebih memilih pendapatnya apa namanya pendapat ulama-ulama yang menyimpang, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ikhwatul Islam azakullah, ya jika ya kecuali kalau kita ketahui bahwasanya ulama itu misalnya salah dalam ijtihadnya, ya oke, itu bisa dibenarkan, ya. Tapi kalau betul-betul secara jelas terang-terangan secara terang itu dalilnya bahwasanya ada penyimpangan, lalu apa namanya lebih memilih pendapat daripada guru-gurunya itu, ya padahal jelas-jelas menyimpang, ya menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan
situ tidak ada lagi ruang untuk berijtihad di situ. Harus sami'na wa ata'na. Ya, khususnya dalam perkara-perkara akidah ya, misalnya. Ya, itu maka tidak boleh kita mengikuti guru-guru kita ya, sekiranya guru-guru itu menyimpang dari jalan Allah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Jadi sekali lagi ya, itu diantara ya apa namanya eh, kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu yang diikuti oleh yang ada pada umat kita. Ya, meskipun saya katakan tidak semua umat Rasulullah melakukan demikian, ya, tapi ya sebagiannya atau segelintirnya saja yang melakukan demikian, karena masih banyak juga kaum muslimin yang betul-betul berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ikhwatul Islam, azakullah, ya, sudah jelas di sini bahwasanya apa namanya, ada saja sebagian kaum muslimin yang mengikuti ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan dari umat-umat terdahulu yang menyimpang. Di antaranya adalah tadi saya katakan melakukan penyembahan-penyembahan atau meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik meminta secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga diantaranya adalah membangun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan, atau melakukan praktek-praktek ibadah-ibadah di kuburan. Itu juga tidak ada contohnya dari Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat dan para tabi'un, bahkan para atba'ut tabi'in. Tidak ada contohnya. Ya, ikhwatul Islam. Jadi kita mesti mengikuti sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajij wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin yang 4, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan hendaklah kalian ya memegang ya sunnah-sunnah tersebut ya sekuat-kuatnya, ya sekuat-kuatnya, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam perkara ibadah, dalam perkara agama, dalam perkara akidah. Hendaklah kalian hati-hati terhadap hal itu, karena setiap bid'ah itu adalah sesat, ya, dan setiap sesat itu adalah tempatnya adalah di neraka. Ini hadis Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu Nabi sudah mewanti-wanti kita untuk mencukupkan diri dalam perkara ibadah agama, untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dengan sunnah-sunnah para sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin, karena mereka inilah menjadi contoh. Bahkan Nabi memberikan wanti, jangan lakukan perkara-perkara yang baru dalam perkara ibadah dan perkara akidah. Ya, termasuk dalam masalah penyembahan, dalam masalah doa, dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah perkara ibadah yang harus kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para sahabat atau para salafus soleh. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang pembahasan di bab ini. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Silakan, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami semua. Barakallahu fikum. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kebodohan kami ataupun dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.